Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya sampai hari ini kasih Kristus melingkupi kehidupan kita senantiasa. Mari kita masuk dalam renungan harian kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-82 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka bekerjalah. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan harian kita hari ini saya memberikan tema kepada kita, pemimpin yang berkenan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara bahwa Allah dalam sidang ilahi, di mana Allah sedang menghakimi para Allah yang dipercayai oleh Allah memimpin setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara terkasih, ada di sini kata Allah dalam huruf besar yang bertuju kepada Allah yang kita sembah, dan ada Allah dalam huruf kecil, yaitu adalah orang-orang yang dipercayakan Allah di dalam memimpin bangsa ini. Bapak Ibu saudara terkasih, namun dalam firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan, bagaimana Allah melakukan sidangnya terhadap orang-orang yang telah memimpin setiap hal-hal yang boleh mereka, bahkan hal-hal yang telah Tuhan percayakan kepada pemimpin yang boleh memimpin di tengah dunia ini. Mengapa Allah melakukan sidangnya kepada mereka? Karena terjadi hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ada hal penyimpangan yang terjadi dalam kepemimpinan yang telah mereka jalani. Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin adalah seorang yang boleh ditugaskan di dalam memimpin, bahkan memandu setiap pimpinan yang boleh dia pimpin, sehingga setiap kepemimpinan yang boleh dia lakukan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan daripada setiap pemimpin telah berbanding terbalik. Kalau kita baca dalam firman Tuhan hari ini, dalam ayat pertama dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Ayat kedua, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Di sini ada terjadi kesalahan yang luar biasa, di mana para pemimpin telah memihak kepada hal-hal yang tidak benar. Mereka memihak kepada orang yang lalim, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Mereka benarkan, mereka berpihak kepada orang-orang fasik yang tidak
tidak mengkehendaki kebenaran firman Allah, sehingga Allah murka kepada mereka. Di mana tugas kepada seorang pemimpin, kalau kita baca di ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa berilah keadilan kepada orang yang lemah. Inilah tugas daripada pemimpin, membela hak yang lemah sehingga mereka mengalami keadilan itu. Katakan lagi selanjutnya, kepada anak yatim belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Tugas-tugas daripada orang pemimpin adalah mengasihi orang-orang yang tidak memiliki hal-hal yang mereka miliki untuk boleh dikasihi. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, pada masanya pemazmur berkata bahwa para pemimpin yang telah terpilih telah beralih jalan. Mereka mementingkan diri sendiri, mementingkan kekuasaannya sendiri, tidak lagi memperhatikan tugas tanggung jawabnya, sehingga Allah murka kepada mereka dan Allah melakukan suatu sidang untuk menghakimi para orang-orang yang tidak lagi memihak kepada Allah. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-8, pemazmur berkata, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mengapa pemazmur mengatakan hal demikian? Karena penyimpangan yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah dunia ini. Mereka tidak lagi melakukan kehendak Allah, namun mereka telah menyimpang dari kehendak Allah, mementingkan kepentingan sendiri, tidak lagi melihat kepentingan orang banyak. Padahal mereka dipilih untuk memperhatikan kepentingan orang banyak, namun dia mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita? Kita semua adalah seorang pemimpin yang telah Tuhan percayakan. Mungkin pemimpin di tengah keluarga kita, pemimpin di tengah pekerjaan kita, pemimpin di tengah organisasi yang kita miliki. Dan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, marilah kita memimpin sesuai dengan kehendak Allah, mementingkan kepentingan orang banyak, tidak lari daripada kehendak Allah, namun tetap dalam kehendak Allah, mengasihi orang-orang yang butuh dikasihi, menolong orang-orang yang butuh ditolong, mementingkan kepentingan bersama untuk kesejahteraan, memuliakan nama Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Sebab akan tiba waktunya Allah akan menghakimi setiap kita ketika kita berpaling dari apa yang telah Tuhan kehendaki, mementingkan kepentingan dunia ini, tidak mementingkan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kita, bahwa kita ditentukan Allah di tengah-tengah keluarga kita sebagai pemimpin untuk mengasihi keluarga kita. Namun ketika kita tidak mengasihi keluarga kita, Allah akan menghukum kita. Allah yang akan bekerja mengadili kita, mengadakan sidang dia pada waktunya ketika Allah memanggil kita. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Allah yang telah berfirman, Bapak Ibu, Allah yang telah memilih kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, pemimpin di tengah-tengah pekerjaan kita, pemimpin di tengah-tengah organisasi kita. Namun ketika kita tidak melakukannya dengan baik, akan ada waktunya. Di ayat ke-7 dikatakan, namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ada waktunya Tuhan akan menghukum kita, ada waktunya Tuhan akan membiarkan kita terjatuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita, mungkin kita sebagai pemimpin yang kecil dalam rumah tangga kita, namun itu yang Tuhan telah percayakan, mari lakukan dengan baik. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mengasihi keluarga kita dengan kasih yang daripada Allah, maka kita akan menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga tiba saatnya nanti ketika Tuhan melakukan sidang di antara kita, Tuhan tetap mengasihi kita, berkatnya semakin melimpah dalam kehidupan kita. Mari apapun yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita, sekecil apapun kepemimpinan yang Tuhan telah berikan kepada kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan segenap hati kita berdasarkan kehendak Allah, maka Allah akan memampukan kita dan berkatnya akan senantiasa melimpahi kehidupan kita sampai nanti Allah akan melakukan sidangnya bersama dengan kita, menghakimi kita, dan kita akan berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan dari pemazmur yang mengatakan bahwa kami adalah pemimpin-pemimpin di hadapan Allah. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, tidak seperti pemimpin yang telah terpilih yang tidak mementingkan lagi tugas tanggung jawabnya, yang mementingkan kepentingan pribadi, melupakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tuhan ajar kami tetap melakukan kehendak Tuhan, sekecil apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi pemimpin yang mengasihi keluarga kami, menjadi pancaran kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih di tengah keluarga kami. Ini menjadi doa kami. Di dalam Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.